samplok. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai kebijakan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 19 Agustus 1945 langsung motor rapi. Barisannya ditoto sing apik. Kudu anteng ini lho yo. Anteng. Para hadirin yang berbahagia serta dewan juri yang kami hormati, kami persembahkan kreasi pemuda-pemudi RT 22B yang berjudul Kerajaan Singgasari. Kerajaan Singgasari adalah salah satu kerajaan besar di Jawa Timur yang didirikan pada abad ke-13. Cerita pendirian kerajaan ini tidak lepas dari tokoh legendaris Ken Arok dan kisah cintanya dengan Ken Dedes yang penuh intrik dan ambisi. Ken Arok awalnya hanyalah seorang rakyat biasa yang memiliki ambisi besar. Ia bekerja pada seorang kakung bernama Tunggul Ametung. Suatu hari Ken Arok melihat istri Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes, dan langsung terpikat oleh kecantikannya. Pagi itu, di taman istana, Siapa perempuan itu? Kecantikannya bagaikan Dewi Kahyangan. Itulah Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Orang bijak meramalkan siapapun yang menikahinya akan menjadi raja besar. menurut ramalan siapapun yang menikahi Ken Dedes akan menurunkan raja-raja besar. Ken Arok pun terdorong oleh ambisi dan kepercayaan itu. Kalau begitu, dia akan menjadi milikku. Ia merancang pembunuhan terhadap Tunggul Ametung dengan cara licik, memesan keris sakti buatan Empu Gandring, menggunakannya untuk membunuh tuannya sendiri. Di suatu malam, di desa terpencil, Ken Arok mendatangi Empu Gandring. Empu Gandring, buatkan aku keris yang sakti. Aku ingin menaklukkan takdir. Membuat keris sakti butuh waktu, Ken Arok. Jangan tergesa. Aku tidak bisa menunggu. Ken Arok merebut keris yang belum selesai dan membunuh Empu Gandring. Karena keris ini membunuhmu, kembalilah keris ini juga akan membawa kutukan, membunuhmu dan 7 turunanmu. Ken Arok siasat tidak ingin dicurigai sebagai pembunuh Tunggul Ametung. Ia menyusun rencana licik meminjamkan keris pusaka buatan Empu Gandring kepada sahabat Kebo Ijo yang dikenal suka pamer senjata. Siang hari di rumah Kebo Ijo, Lihat keris ini. Arok, tajam, dan indah sekali rasanya seperti milik raja. Kau menyukainya? Peganglah saja dulu. Tak usah kembalikan cepat-cepat. Pamerkan saja pada teman-temanmu. Biar semua tahu betapa hebatnya Kebo Ijo. Akan kutunjukkan pada semua aku punya keris paling sakti. Hitung apel. di taman istana, Kebo Ijo pun pamer keris buatan Empu Gandring pada prajurit-prajurit kerajaan Tumapel. Prajurit-prajurit, lihatlah aku mempunyai keris yang sangat tajam seperti milik raja. Bagus, biar semua tahu kau memilikinya saat keris itu ditemukan di tubuh Tunggul Ametung nanti. Semua jari akan menunjukmu Kebo Ijo. Kebo Ijo tak sadar, ia sedang dijadikan kambing hitam dalam rencana jahatnya. Dan malam itu Ken Arok diam-diam mengambil keris dari Kebo Ijo dan takdir pun ditentukan. Di dalam kamar Tunggul Ametung merasa bahwa firasatnya tidak enak dan ia memanggil Ken Arok ke dalam kamarnya. Kenapa
Tiba-tiba Ken Arok menusukkan keris dari belakang ke tubuh Tunggul Ametung di dalam kamar, lalu meninggalkan keris agar orang lain disewakan. Tidak sengaja prajurit lewat di depan kamar Tunggul Ametung, kaget melihat Tunggul Ametung tergeletak bersimbah darah di lantai. Tuan Tunggul Ametung mati tergeletak di lantai kamar. Ada keris di samping tubuh Tuan. Ini keris milik Kebo Ijo. Dia yang selalu memamerkannya. Ken Arok datang berpura-pura tidak tahu atas kejadian yang telah terjadi. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Kami menemukan ini, Tuan Ken Arok. Keris Kebo Ijo. Semua orang tahu. Dia suka menyombongkan senjata ini. Kebo Ijo diseret paksa oleh prajurit karena mereka tahu yang mempunyai keris itu hanya Kebo Ijo. Apa maksud kalian? Aku tidak membunuh siapapun. Aku tidak tahu kenapa kerisku ada di sana. Tangkap dia. Bawa ke penjara. Biarkan rakyat menilai keadilannya. Ken Dedes menghampiri suaminya yang telah meninggal di lantai kamar bersama dayang-dayangnya. Oh suamiku, siapa yang tega mengakhiri hidupmu? Candidates, aku tahu hatimu hancur, tapi kerajaan butuh pemimpin, dan aku ingin menjagamu. Bila takdir berkata demikian, aku serahkan hidupku padamu. Setelah kematian Tunggul Ametung, Ken Arok menikahi Ken Dedes dan perlahan merebut kekuasaan di tubuhnya. Ia lalu memberontak terhadap kerajaan Kediri dan mendirikan kerajaan Singasari sekitar tahun 1222. Setelah kematian Tunggul Ametung dan peningkatan Ken Arok sebagai penguasa Kemapar, Ken Dedes mengandung seorang anak. Namun dalam rahimnya bukan hanya darah Ken Arok yang mengalir, tapi juga darah pewaris sejati Tunggul Ametung. Namun kebahagiaan yang ia dambakan seketika memudar ketika sebuah kenyataan pahit terungkap. Ken Dedes telah mengandung anak Tunggul Ametung. Kita akan punya anak, Ken Dedes, seorang putra pewaris tahtaku kelak. Ya, seorang putra, tapi bukan sepenuhnya milikmu Ken Arok. Apa maksudmu? Anak ini adalah darah Tunggul Ametung, dan dia dikandung sebelum kau menghabisinya. Anak musuhku dalam istanaku sendiri. Anak yang dikandung Ken Dedes bukan sekedar pewaris darah Tunggul Ametung, menjadi bagian dari takdir kelam yang diramalkan Empu Gandring. Rasa cemburu dan kegelisahan merayakan di benaknya dan membayangi kemenangan yang baru saja ia raih dengan darah dan tipu daya. Lebih sekedar dari rasa kecewa dan sebuah ketakutan samar menghantui pikirannya. Beberapa bulan kemudian setelah kelahiran anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung yaitu Anusopati, setelah bertahun-tahun kemudian Anusopati mengetahui kebenaran di balik kematian ayahnya dan akan membalas dendam. Ia akan merencanakan membunuh Ken Arok dengan keris yang sama, yaitu keris Empu Gandring yang dianggap membawa kutukan. Ibu, aku tahu siapa yang membunuh ayah, yaitu Ken Arok. Aku bersumpah akan membalaskan dendam atas kematian ayah. Anakku, jangan ikuti jalannya darah. Tapi, jika itu kehendakmu, lakukanlah dengan bijak. Malam pun telah tiba. Ken Arok terbawa mimpinya. Anusopati diam-diam mengambil keris Empu Gandring yang disimpan oleh Ken Arok. Hidupku sempurna. Aku raja. Anusopati pun menikam Ken Arok dengan keris kutukan itu. Mati kau, Ken Arok. Balas dendammu atas kematian ayahku telah tuntas. Setelah Ken Arok wafat, Anusopati naik tahta dan menjadi raja kedua Singasari. Ken Dedes menjadi ibu raja yang masih dihormati sebagai